Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pemrograman Python dengan saya sebagai anggota. Nama saya Mr. Rentiananto dengan NIM 2311101070. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjuna Rael Kailang dengan NIM 2311101038. Dan saya Fauzan Nur Firmansyah dengan NIM 2311101064. Kami di sini akan menjelaskan program yang kami buat. Di antaranya yang pertama itu ada swap name, yang kedua itu menghitung data statik pada program sebelumnya yaitu swap name, dan berikut buat programnya. Bisa langsung ditonton ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat siang. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan codingan swap name ya, teman-teman. Codingan swap name yang sudah saya buat. Jadi di sini saya memiliki dataset 1.csv, yaitu berisikan tentang data NIM, tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS dan UAS. Nah, di sini data ini masih acak-acakan ya teman-teman. Jadi ada si NIM itu yang masih di depan, ada yang di tengah, terus habis itu pokoknya masih acak-acak ya teman-teman ya. Nih, ada yang di tengah. Nah, jadi kita menggunakan codingan ini ya teman-teman. Di sini ada import CSV. Jadi kita import data si ininya untuk kita masukkan ke si codingannya. Terus habis itu di sini ada isNIM ya teman-teman. Di sini difungsikan untuk memeriksa apakah sebuah nilai string memenuhi kriteria sebagai NIM gitu ya. Jadi kan berisi hanya 10 angka ini. NIM itu hanya 10 angka, terus habis itu dimulai dengan angka 11. Benar ya teman-teman nih. Ini kan NIM ya. Ada 10 angka dan dimulai dengan angka 11. Nah, setelah itu fungsi yang kedua adalah swap NIM value ya teman-teman. Nah, ini swap NIM values. Di sini fungsi ini mencari nilai NIM dalam baris. Jika NIM ditemukan di bukan kolom pertama, maka NIM tersebut akan ditukar dengan nilai pada kolom pertama. Itu ya teman-teman. Jadi ketika NIM yang ada di tengah ini nanti akan pindah ke depan karena fungsi ini. Terus habis itu ada fungsi proses CSV ini ya teman-teman. Nah, fungsi ini memproses file CSV ya teman-teman. Jadi ini membaca si file inputan tadi, yang ini file datasheet 1. Setelah itu menulis data keluaran menjadi ini ya, tadi inputnya kan dataset 1.csv, nanti outputnya menjadi dataset 4 fix.csv itu teman-teman. Terus habis itu proses CSV yang ini udah. Nanti jika terjadi error, ini print, jika terjadi error maka nanti akan error yang ditampilkan. Nah, kita langsung coba untuk run aja ya teman-teman codingannya. Nah, oke, langsung keluar ya teman-teman di sini dataset fix csv.csv. Nah, di sini keluar ya teman-teman, data berhasil diproses dan disimpan. Nah, ini data yang sudah dilakukan melewati swap NIM ini ya teman-teman. Ini datanya, NIM-nya ada di sebelah kiri semua ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, udah segitu aja teman-teman dari aku membahas untuk swap NIM. Nah, di sini saya akan menjelaskan file yang bernama importstatis.py. Berikut adalah codingannya. Saya akan menjelaskan dari atas. Nah, codingan ini bermaksud untuk memanggil file yang sebelumnya yang bernama dataset 4 dan memisahkan kolom NIM dan kolom nilainya. Nah, lalu codingan ini akan menghitung nilai statik dari tugas, kuis, UAS, dan UTS. Nah, kami memakai nilai statik rata-rata, terus median,
lalu nilai minimum dan maksimum. Dan nama file yang kami buat sebelumnya adalah dataset4_fixed.csv. Nah, kita langsung run saja. Nah, berikut adalah hasil dari static tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 4 untuk tugas besar pemrograman Python. Di sini untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama itu ada Fauzan Nur Firmansyah, yang kedua ada Muhammad Arjuna Rahel Kailang, dan yang kedua ada Mr. Retyananto, yaitu saya sendiri. Dan untuk job desk masing-masing dari kami bisa dilihat di bagian bawah coding, di bawah bagian nama. Yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana program ini dibuat. Program ini dilakukan untuk pemrosesan data, analisis statistik pada dataset nilai mahasiswa dengan cara pertama membaca dan membersihkan data, yang kedua mengurutkan data sesuai dengan kolom, yang ketiga menyimpan hasil yang sudah diolah pada CSV. Untuk tujuan utama dari program ini yaitu membersihkan dan mengatur serta menganalisis data nilai mahasiswa. Untuk mekanisme dari program yang dijalankan untuk menyusun data ini antara lain, yang pertama itu menjalankan program ini dengan menggunakan if dalam melakukan suatu perintah pada suatu program. Kakak sekalian bisa dilihat di bagian bawahnya, di bagian gambar itu kan ada kode perintah yaitu if. Yang kedua, membuat dan membaca data dengan menggunakan delimiter pada program. Yang ketiga itu menjalankan fungsi program dengan input data set 1 CSV dan mengeluarkan output pada data set 1 fixed CSV. Kakak sekalian bisa lihat di bagian output file dan input file. Untuk yang keempat itu, setelah program dijalankan atau di run, maka data akan otomatis tersusun seperti pada gambar berikut ini. Itu mekanisme program static data. Mekanisme pada program data ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu menggunakan tipe data string, float, dan integer dalam menjalankan program dan mengolah data statis. Yang kedua itu menggunakan fungsi if dan else dalam menjalankan dan mensortir data pada kolom. Untuk yang ketiga, menggunakan fungsi yang dijalankan pada program untuk menghitung min, rata-rata minimum dan maksimum pada masing-masing data. Fungsi utama dalam mempersiapkan data dari file CSV agar siap digunakan untuk analisis data lebih lanjut. Data yang telah diproses dalam 2 daftar ini memudahkan melakukan berbagai perhitungan statik atau visualisasi data. Kode ini adalah program yang membaca data dari file CSV menggunakan statik dasar untuk setiap kolom, rata-rata, median, minimum, dan maksimum. Dan begini hasil running pada program yang kami jalankan, yang itu statik untuk tugas 1 rata-rata 68,4, medianya 66,00, minimumnya 50, maksimumnya 100. Itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di season selanjutnya.